Bapak Ibu, tolong dengarkan ini baik-baik. Pernahkah Anda merasa leher belakang terasa berat, kepala sering pusing tanpa sebab, atau jantung berdebar kencang saat bangun tidur? Jangan abaikan tanda-tanda ini. Ini bukan sekadar masuk angin biasa. Di usia 50 tahun ke atas, pembuluh darah kita tidak lagi seelastis dulu, dan lonjakan tekanan darah yang tiba-tiba bisa menjadi pembunuh senyap yang mengintai nyawa Anda kapan saja. Banyak pasien saya yang datang terlambat, padahal solusinya ada di dapur Anda sendiri. Siapa sangka, sebuah bahan sederhana yang sering kita temukan di tukang lalapan atau pasar tradisional ini ternyata memiliki kekuatan luar biasa yang bahkan membuat banyak dokter terkejut. Ya, air rendaman ketimun. Namun, bukan sembarang minum. Ada aturannya agar bisa menurunkan tekanan darah kembali normal. Jika Bapak Ibu ingin tahu caranya menyelamatkan kesehatan pembuluh darah Anda secara alami, pastikan menonton video ini sampai detik terakhir, karena saya akan membongkar rahasianya. Halo Bapak Ibu sekalian, salam sehat. Perkenalkan, saya Dr. Siska, dokter spesialis yang berfokus pada kesehatan penyakit dalam dan geriatri. Selama bertahun-tahun praktik, saya sering sekali menangani kasus-kasus hipertensi atau darah tinggi yang dialami oleh para lansia. Seringkali pasien datang dengan keluhan komplikasi yang sebenarnya bisa dicegah jika tekanan darahnya dikelola sejak dini. Hari ini, saya ingin berbagi tips sederhana namun sangat ampuh tentang bagaimana memanfaatkan ketimun untuk kesehatan kardiovaskular Anda. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya ingin tahu kondisi Bapak dan Ibu saat ini. Coba tuliskan di kolom komentar di bawah, berapa usia Bapak Ibu sekarang, dan keluhan apa yang paling sering dirasakan. Apakah sering pusing? Atau kaki sering bengkak? Silahkan tulis ya, agar saya bisa membaca dan mungkin membahasnya di video selanjutnya. Dan jangan lupa, tekan tombol suka atau like pada video ini, serta subscribe ke saluran podcast Dokter Sehat, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan ilmu kesehatan terbaru dari kami yang bisa mengubah hidup Anda. Sekarang, mari kita bahas tuntas. Pembahasan utama, mengapa tekanan darah naik di usia 50+. Bapak dan Ibu harus memahami bahwa tubuh kita berubah seiring bertambahnya usia. Masalah utama yang terjadi ketika kita memasuki usia 50 tahun ke atas adalah kondisi pembuluh darah yang mulai kehilangan elastisitasnya. Bayangkan sebuah selang air yang sudah tua, ia menjadi kaku dan keras. Ketika pembuluh darah kaku atau mengalami arteriosklerosis, jantung harus memompa lebih keras untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh, dan inilah yang menyebabkan tekanan darah meningkat secara permanen. Selain faktor kekakuan pembuluh darah, fungsi ginjal pada lansia juga mulai mengalami penurunan kinerja secara alami. Ginjal bertugas menyaring garam dan cairan berlebih dari darah. Ketika efisiensi ginjal menurun, tubuh cenderung menahan lebih banyak natrium atau garam. Natrium ini bersifat menarik air, sehingga volume darah meningkat. Volume darah yang meningkat di dalam pembuluh darah yang katu adalah resep sempurna untuk lonjakan tekanan darah tinggi yang berbahaya. Gaya hidup juga memegang peranan yang sangat krusial dalam hal ini. Banyak dari kita yang tanpa sadar mengonsumsi garam berlebih dari makanan olahan, penyedap asa, atau makanan kaleng yang praktis. Lidah lansia seringkali mengalami penurunan sensitivitas rasa asin, sehingga cenderung menambahkan garam lebih banyak ke dalam masakan agar terasa sedap. Padahal, akumulasi garam ini adalah musuh utama bagi penderita hipertensi, karena sifatnya yang menahan cairan di dalam tubuh. Kurangnya aktivitas fisik juga menjadi penyumbang besar masalah ini. Saat kita muda, kita mungkin aktif bergerak, namun di usia senja, nyeri sendi atau rasa cepat lelah membuat kita lebih banyak duduk atau berbaring. Padahal, aktivitas fisik membantu melatih otot jantung dan menjaga pembuluh darah tetap terbuka. Kurang gerak menyebabkan sirkulasi melambat dan resistensi pembuluh darah meningkat, yang berujung pada hipertensi. Faktor hormonal dan stres juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Pada wanita yang sudah menopause, penurunan hormon estrogen menghilangkan perlindungan alami terhadap pembuluh darah.
sehingga risiko penyakit jantung dan hipertensi melonjak tajam, menyamai risiko pada pria. Ditambah lagi dengan beban pikiran atau stres yang memicu hormon kortisol dan adrenalin, yang secara langsung memicu penyempitan pembuluh darah dan mempercepat detak jantung. Terakhir, bahaya terbesar dari kenaikan tekanan darah di usia 50+ adalah sifatnya yang seringkali tanpa gejala atau silent killer. Bapak Ibu mungkin merasa sehat-sehat saja, bisa beraktivitas seperti biasa. Namun di dalam tubuh, tekanan yang tinggi sedang perlahan merusak dinding arteri, ginjal, mata, dan otak. Inilah mengapa sering terjadi kasus stroke atau serangan jantung mendadak pada orang yang terlihat sehat. Memahami penyebab ini adalah langkah awal untuk menyadari bahwa kita butuh bantuan, salah satunya dari alam. Rahasia utama ketimun terletak pada kandungan mineralnya yang sangat spesifik, yaitu kalium atau potasium yang tinggi. Kalium adalah musuh alami dari natrium, garam. Di dalam tubuh kita, kalium bekerja dengan cara mendesak natrium keluar dari sel dan membuangnya melalui urin. Semakin cukup asupan kalium Bapak Ibu, semakin banyak garam berlebih yang bisa dibuang oleh tubuh, sehingga tekanan darah pun berangsur turun. Selain itu, ketimun memiliki kandungan air yang sangat tinggi, mencapai sekitar 95%. Dehidrasi atau kurang cairan seringkali membuat darah menjadi kental. Darah yang kental tentu lebih sulit dipompa dan membutuhkan tekanan lebih tinggi. Dengan mengonsumsi air ketimun, Bapak Ibu tidak hanya mendapatkan manfaat mineralnya, tetapi juga rehidrasi yang sangat baik untuk mengencerkan darah secara alami dan meringankan beban kerja jantung. Ketimun juga mengandung magnesium dan serat yang berperan penting dalam relaksasi dinding pembuluh darah. Magnesium bertindak sebagai vasodilator alami, yang artinya membantu melebarkan pembuluh darah yang menyempit. Ketika pembuluh darah melebar dan rileks, aliran darah menjadi lancar tanpa hambatan, sehingga tekanan darah sistolik maupun diastolik bisa turun ke angka yang lebih aman. Manfaat lain yang jarang diketahui adalah kandungan antioksidan dan senyawa antiinflamasi, peradangan, seperti cucurbitasin. Peradangan kronis pada pembuluh darah adalah salah satu pemicu kerusakan arteri dan penumpukan plak kolesterol. Zat aktif dalam ketimun membantu meredakan peradangan ini, melindungi lapisan dalam pembuluh darah agar tetap licin dan sehat, sehingga resiko penyumbatan bisa diminimalisir. Bagi Bapak Ibu yang memiliki masalah berat badan, air ketimun adalah sahabat terbaik karena sangat rendah kalori namun mengenyangkan. Obesitas atau kelebihan berat badan adalah faktor resiko utama hipertensi. Dengan mengganti minuman manis atau bersoda dengan air ketimun, Bapak Ibu bisa mengontrol berat badan sekaligus menurunkan tekanan darah. Ini adalah solusi ganda dalam satu gelas minuman segar. Terakhir, sifat diuretik alami dari ketimun sangat membantu kerja ginjal. Diuretik artinya membantu memicu buang air kecil. Obat darah tinggi medis seringkali bersifat diuretik, dan ketimun memberikan efek serupa, namun dengan cara yang jauh lebih lembut dan alami. Ia membantu membuang kelebihan cairan yang tertahan di kaki, bengkak, atau di paru-paru, yang sering menjadi keluhan penyerta pada pasien hipertensi lansia. Bahan, cara pembuatan, dan cara konsumsi yang benar. Untuk membuat ramuan ajaib ini, Bapak Ibu tidak perlu bahan yang mahal. Cukup siapkan 1 buah ketimun ukuran sedang yang masih segar. Pastikan memilih ketimun yang kulitnya berwarna hijau gelap dan keras saat ditekan, karena itu menandakan kandungan nutrisi dan airnya masih utuh. Siapkan juga 1 gelas besar air matang, sekitar 250–300 ml, suhu ruang atau air hangat kuku. Hindari air es jika Bapak Ibu memiliki gigi sensitif atau masalah lambung. Langkah pertama adalah mencuci ketimun dengan sangat bersih. Saya sarankan mencucinya di bawah air mengalir dan menyikat kulitnya perlahan. Jika Bapak Ibu menggunakan ketimun organik, kulitnya tidak perlu dikupas, karena di kulit itulah tersimpan banyak serat dan mineral. Namun, jika Bapak Ibu ragu akan kebersihan atau pestisidanya, boleh dikupas sebagian atau seluruhnya.
Kemudian, iris ketimun tipis-tipis. Semakin tipis irisan, semakin luas permukaan yang terkena air, sehingga sari-sarinya lebih mudah keluar. Setelah diiris, masukkan potongan ketimun ke dalam gelas berisi air matang tadi. Jangan langsung diminum. Kuncinya ada pada proses perendaman atau infusing. Diamkan rendaman ini selama minimal 30 hingga 60 menit. Proses ini membiarkan osmosis terjadi, di mana nutrisi dari sel-sel ketimun berpindah ke dalam air. Jika ingin lebih cepat diserap tubuh, Bapak Ibu juga bisa memblender ketimun tersebut dengan air lalu menyaring ampasnya. Namun, cara rendaman atau infused water biasanya lebih nyaman di lambung lansia. Waktu terbaik untuk mengonsumsinya adalah di pagi hari setelah bangun tidur, saat perut masih kosong, namun sudah terisi segelas air putih biasa sebelumnya. Atau bisa juga dikonsumsi di siang hari saat cuaca panas untuk membantu mendinginkan tubuh. Konsumsilah 1 gelas sehari secara rutin. Konsistensi adalah kunci dari pengobatan herbal. Jangan berharap hasil instan hanya dalam 1 kali minum. Untuk durasi konsumsi, saya sarankan Bapak Ibu mencobanya rutin selama 7 hingga 14 hari berturut-turut. Ini adalah periode waktu yang cukup bagi tubuh untuk merespons asupan kalium tambahan dan mulai mengatur ulang keseimbangan cairan tubuh. Setelah 2 minggu, Bapak Ibu bisa menjadikannya selingan, misalnya 2-3 kali seminggu. Tidak perlu setiap hari jika tekanan darah sudah mulai stabil. Sangat penting bagi Bapak Ibu untuk memantau tekanan darah secara berkala selama mengonsumsi air ketimun ini. Belilah alat tensi digital di rumah dan catat angkanya setiap pagi. Dengan mencatat, Bapak Ibu bisa melihat bukti nyata apakah metode ini bekerja efektif pada tubuh Bapak Ibu atau tidak. Ingat, setiap tubuh manusia itu unik, namun mayoritas pasien saya merasakan perubahan positif dengan metode sederhana ini. Efek yang dirasakan dan cara memaksimalkan hasil. Setelah rutin meminum air ketimun, banyak pasien saya melaporkan efek yang sangat positif. Yang paling sering dirasakan pertama kali adalah kepala terasa lebih ringan. Rasa pening atau berat di tengkuk yang biasanya mengganggu aktivitas harian perlahan menghilang. Ini adalah tanda bahwa ketegangan pada pembuluh darah di area kepala dan leher mulai berkurang, dan sirkulasi oksigen ke otak menjadi lebih lancar. Efek kedua yang sering dilaporkan adalah tubuh tidak mudah lelah. Ketika jantung tidak perlu bekerja terlalu keras memompa darah, energi tubuh bisa dihemat untuk aktivitas lain. Bapak Ibu mungkin akan merasa lebih bertenaga untuk berjalan pagi, berkebun, atau bermain dengan cucu. Selain itu, pembengkakan pada kaki yang sering dialami lansia hipertensi juga biasanya berkurang karena efek diuretik ketimun yang membuang cairan berlebih. Banyak juga yang merasakan tidur menjadi lebih nyenyak. Tekanan darah tinggi seringkali membuat sistem syaraf kita dalam keadaan siaga terus-menerus, sehingga sulit rileks. Dengan turunnya tekanan darah dan adanya asupan magnesium dari ketimun, sistem saraf menjadi lebih tenang, kecemasan menurun, dan kualitas tidur di malam hari menjadi jauh lebih baik. Tidur yang baik ini kemudian akan membantu menstabilkan tekanan darah keesokan harinya, menciptakan siklus positif. Namun, Bapak Ibu harus ingat, air ketimun bukan tongkat sihir. Untuk hasil maksimal, Bapak Ibu wajib mengurangi asupan makanan asin dan olahan. Percuma minum air ketimun untuk membuang garam jika Bapak Ibu terus memasukkan garam dalam jumlah banyak dari ikan asin, makanan kaleng, atau mie instan. Batasi garam maksimal 1 sendok teh per hari untuk semua masakan. Perbanyaklah jalan kaki ringan selama 20-30 menit setiap hari. Olahraga ringan ini membantu membuka pembuluh darah kapiler dan meningkatkan efektivitas kerja air ketimun dalam tubuh. Kombinasi antara diet rendah garam, rutin minum air ketimun, dan jalan kaki adalah trisula maut untuk melawan hipertensi secara alami tanpa obat kimia yang berlebihan. Terakhir, kelola stres dengan baik. Bapak Ibu sudah masuk usia emas, waktunya menikmati hidup. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang di luar kendali.
Stres yang berlebihan akan memicu penyempitan pembuluh darah kembali. Lakukan hobi yang menyenangkan, berkumpul dengan teman seusia, atau beribadah dengan khusyuk. Ketenangan hati adalah obat yang paling mujarab menyempurnakan ikhtiar fisik kita. Meskipun alami, air ketimun tidak boleh dikonsumsi sembarangan oleh semua orang. Peringatan pertama adalah untuk Bapak Ibu yang memiliki riwayat tekanan darah rendah atau hipotensi. Karena sifat ketimun yang menurunkan tekanan darah, jika Anda yang tensinya sudah rendah meminum ini secara berlebihan, Anda bisa merasa pusing, lemas, bahkan pingsan. Cek dulu tensi Anda sebelum memulai terapi ini. Kedua, bagi Bapak Ibu yang sedang menderita gangguan ginjal tahap lanjut atau gagal ginjal yang harus membatasi asupan kalium, mohon hindari resep ini tanpa persetujuan dokter. Pada penderita gagal ginjal, tubuh tidak bisa membuang kelebihan kalium, dan penumpukan kalium dalam darah bisa berakibat fatal bagi irama jantung. Jadi, pastikan fungsi ginjal Bapak Ibu masih dalam batas aman. Ketiga, hati-hati bagi penderita MAH atau asam lambung yang sensitif terhadap gas. Ketimun mengandung gas yang bagi sebagian orang bisa menyebabkan perut kembung atau begah. Jika Bapak Ibu merasakan ketidaknyamanan di perut setelah meminumnya, cobalah membuang biji ketimunnya terlebih dahulu sebelum direndam atau konsumsi setelah makan, bukan saat perut kosong melompong. Keempat, perhatikan interaksi dengan obat dokter. Jika Bapak Ibu sedang mengonsumsi obat pengencer darah atau obat diuretik kuat dari dokter, konsultasikan dulu rencana Bapak Ibu untuk rutin minum air ketimun. Efek ganda dari obat dan ketimun bisa membuat tekanan darah turun terlalu drastis atau darah menjadi terlalu encer. Kelima, jangan pernah menghentikan obat darah tinggi dari dokter secara tiba-tiba hanya karena merasa sudah minum air ketimun. Ini kesalahan fatal yang sering terjadi. Penghentian obat mendadak bisa memicu rebound phenomenon, di mana tensi melonjak sangat tinggi dan berbahaya. Air ketimun adalah pendamping. Biarkan dokter Anda yang menurunkan dosis obat secara bertahap jika melihat tensi Bapak Ibu sudah stabil membaik. Keenam, pastikan kebersihan. Lansia memiliki sistem kekebalan tubuh yang mungkin tidak sekuat dulu. Pastikan air yang digunakan benar-benar matang dan wadah yang dipakai bersih. Bakteri pada air mentah atau ketimun yang kotor bisa menyebabkan diare, yang justru akan menyebabkan dehidrasi dan memperburuk kondisi kesehatan Bapak Ibu. Ramuan herbal tambahan, rebusan seledri. Selain air ketimun, saya juga ingin merekomendasikan satu lagi, sahabat bagi penderita hipertensi, yaitu seledri. Seledri mengandung zat bernama apigenin yang sangat efektif melebarkan pembuluh darah. Bahan: ambil 2-3 batang seledri besar, batang dan daunnya, cuci bersih, potong kasar. Cara buat, rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas air. Cara minum, saring airnya, tunggu hangat dan minum. Bapak Ibu bisa merotasi, misalnya hari ini air ketimun, besok air rebusan seledri. Untuk lansia, mulailah dengan dosis kecil, setengah gelas, untuk melihat respons tubuh. Jangan berlebihan. Konsistensi dan moderasi adalah kuncinya. Sebagai penutup, mari kita ingat kembali poin penting hari ini. Hipertensi di usia 50+ seringkali disebabkan oleh kekakuan pembuluh darah dan pola makan tinggi garam. Air ketimun bekerja efektif karena kandungan kaliumnya yang tinggi, mampu membuang kelebihan natrium dan membantu merelaksasi pembuluh darah Bapak Ibu. Cara membuatnya sangat mudah, cukup rendam irisan ketimun dalam air matang selama 30-60 menit. Minumlah secara rutin di pagi hari selama 1-2 minggu untuk melihat hasilnya. Kombinasikan dengan gaya hidup sehat, kurangi garam, dan tetap bergerak aktif agar hasilnya maksimal dan bertahan lama. Namun, tetap waspada dan bijak. Perhatikan kontraindikasi bagi penderita ginjal dan darah rendah. Jangan hentikan obat dokter tanpa konsultasi. Jadikan ramuan alami ini sebagai pendamping setia untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik di masa tua, bukan sebagai pengganti medis mutlak yang sembrono. Kesehatan adalah investasi paling berharga yang Bapak Ibu miliki saat ini. Dengan menjaga tekanan darah tetap normal,
Bapak Ibu sedang menjaga kesempatan untuk melihat cucu tumbuh dewasa dan menikmati masa pensiun dengan bahagia tanpa rasa sakit. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda siap mencoba resep sederhana ini besok pagi? Saya ingin menantang Bapak Ibu untuk mencobanya selama 7 hari ke depan. Lalu kembali lagi ke video ini dan ceritakan perubahannya di kolom komentar. Saya juga mengajak Bapak Ibu untuk mulai menghindari kebiasaan buruk seperti makan makanan yang terlalu asin, sering begadang, dan malas bergerak. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup sehat. Perubahan kecil yang Bapak Ibu lakukan hari ini bisa menyelamatkan nyawa Bapak Ibu di masa depan. Jika Bapak Ibu merasa informasi ini bermanfaat, tolong bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, teman-teman arisan, atau tetangga sesama lansia. Jangan biarkan informasi berharga ini berhenti di Anda. Mari kita sehat bersama-sama. Terima kasih sudah menonton podcast Dokter Sehat. Saya Dr. Siska undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat!